Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kembali pada pelajaran kitab Tauhid karya al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tersisa beberapa bab lagi dari kitab ini. Bab berikutnya yang akan kita pelajari adalah bab an-nahi an sabdir rih. Beliau rahimahullah mengatakan bab an-nahi an sabdir rih, bab larangan mencela angin. Bab larangan mencela angin. Keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid adalah bahwa mencela angin merupakan celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Celaan terhadap angin sama saja celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Sebab angin itu diatur oleh Allah dan tidak bergerak dengan sendirinya tanpa perintah dari Allah. Maka celaan terhadap angin itu menyalahi tauhid. Sebab tauhid itu dibangun di atas at-ta'zim billah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dibangun di atas pengakuan kepada Allah, maka tidak boleh mencela Allah baik secara langsung maupun tidak. Celaan yang tidak langsung seperti ini sabdur rih, mencela angin. Ar-rih disebutkan di sini angin, ya seperti yang kita tahu maknanya. Dan angin beraneka ragam, ada yang membawa manfaat dan ada pula yang biidznillah membawa mudarat. Dan itu semua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maha hikmah di dalam pengaturannya. Dan angin dengan beraneka ragam bentuknya, macamnya, dan pergerakannya, itu semua merupakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat kauniyah milik Allah. Allah yang menciptakannya dan Allah yang mengaturnya. Menunjukkan keberadaan Allah, maha kuasanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha esa di dalam rububiyah dan uluhiyahnya. Disebutkan dalam judul sabdur rih, mencela angin. Nah, mencela di sini yakni mencela, memaki atau mengutuk, melaknat dan semisalnya. Sebagaimana yang telah berlalu dalam pembahasan tentang ad-dahr. Ya, tentang mencela ad-dahr, masa. Nah, ini sejenis dengan pembahasan itu. Sejenis dengan pembahasan ad-dahr. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di suatu zaman, di suatu masa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya, maka tidak dibenarkan untuk melaknat, mencaci maki masa dan zaman. Demikian pula ini ar-rih. Namun perlu kita ingat, bagaimana yang telah lalu, tidak termasuk celaan yang terlarang terhadap masa, zaman, demikian pula di sini terhadap angin. Jika hanya sekedar ikhbar, mengabarkan, zaman itu, zaman begini begitu, ayamin nahisat, hari-hari yang nahas, bagi
kaum itu seperti yang disebutkan di dalam ayat, sekedar ikhbar, tidak ada unsur memaki, mencaci maki, mencela, sekedar mengkhabarkan, memberitakan apa yang telah terjadi, bahwa zaman itu begini, kemarin begini. Ya, seperti sekarang ini misalkan, ya sudah lebih dari 1 tahun ini, ya pandemi, ya sekedar ikhbar. Demikian pula di sini artinya mencela angin ini sifatnya begini, angin ini keras, kencang, berbahaya, dan semisalnya itu tidak termasuk asbab al-muharram, al-mamnu', celaan yang dilarang, yang diharamkan, karena sekedar ikhbar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menyifati dalam Al-Quran, ya, tentang rih yang memiliki sifat keras. Wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Mereka dibinasakan kaum 'Ad dengan angin yang sarsar 'atiyah. Intinya di sini Allah menyifati angin tersebut dengan angin yang keras, yang dahsyat. Ya. Itu tidak masalah. Tapi yang dimaukan di sini dengan celaan yang dilarang, ini yang mengandung unsur celaan, caci-makian, ya, cemoohan, bukan sekedar ikhbar biasa, pemberitaan yang biasa. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan satu hadis di dalam bab ini. Beliau mengatakan an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu ar-rih fa idza ra'aytum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min syarriha atau wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Sahahahu Tirmidzi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ar-rih. Janganlah kalian mencela, mengutuk, memaki, melaknat ar-rih, angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, apabila kalian melihat apa yang kalian benci, yang tidak kalian suka dari angin tersebut, faqulu, maka katakanlah, ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguh kami memohon kepadamu min khairi hadhihi rih, dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang terdapat di dalamnya, wa khairi ma umirat bih, serta kebaikan apa yang dia diperintahkan untuk itu atau dengannya, kebaikan apa yang angin itu diperintahkan dengannya. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, keburukan yang ada di dalamnya, wa syarri ma umirat bih, dan keburukan apa yang dia diperintahkan dengannya. Sahih Tirmidzi, hadis disahihkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, disebutkan di sini dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bin Qais, Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari. Beliau disebut dengan Sayyidul Qurra, Sayyid al-Qurra, pemimpin para ahli qiraatul Quran. Syahid al-Aqabah, dia mengikuti atau menghadiri peristiwa Aqabah, juga menghadiri peristiwa Badar, perang Badar, dan seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Adapun wafatnya Ubay bin Ka'ab
Ada yang mengatakan wafat di masa kekhalifahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan ada yang mengatakan beliau radhiyallahu anhu wafat di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 30 Hijriah. Wallahu a'lam. Di dalam hadis Ubay bin Ka'ab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubur rih." Janganlah kalian mencela ar-rih. Tasubbu, yani tasjimu, tan'ani, ya, mencela, memaki, mencemooh, melaknat, mengutuk dan semisalnya. Ya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa dilarang? Dilarang mengutuk, mencela, mencaci maki, angin seperti tadi, sebab ya, mencela makhluk itu sama saja celaan terhadap penciptanya. Ya. Sebagaimana kalau kita mencela suatu bangunan rumah misalkan, kita cela, kita cemooh, kita ejek, kita hina, itu sama saja hinaan, celaan terhadap orang yang membangun bangunan tersebut. Ya, demikian juga mencela angin. Ya, angin itu mudabbarah, musaffarah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmahnya. Ya. Maka jika ada yang mencela angin, sama saja dia mencela Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturannya tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur angin itu ya, dengan menugaskan malaikat khusus. Di sana ada malaikat khusus, ya, tuwakkal birrih, yang mereka ditugasi untuk mengatur angin. Kemudian bagaimana jika kenyataannya angin ini misalkan ya membawa kerusakan, membawa mudarat? Ya, bagaimana ini? Ya sudah, jangan mencela. Akan tetapi yang dibimbingkan adalah membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Fa idza ra'aitum ma takrahun, apabila kalian melihat apa yang tidak kalian sukai dari angin ini, ternyata kok menakutkan atau membahayakan, ya, faqulu, maka bacalah doa ini, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Jadi kebaikan angin itu sendiri. Ya, kebaikan angin itu sendiri. Min khairi hadhihi rih, ini khair nafsir rih. Ya, angin itu sendiri. Minta kebaikan kepada Allah, ya, dari angin tersebut. Yani meminta kepada Allah akan mendapatkan kebaikan angin tersebut. Ya. Karena terkadang angin itu kencang, ya, dan membahayakan, bisa menghancurkan. Ya. Dan terkadang angin itu tenang, ya, membawa kesejukan. Wa khairi ma fiha, dan ya, kami mohon kepadamu ya Allah, khairi ma fiha, kebaikan apa yang ada pada angin itu. Yani kebaikan apa yang dibawa oleh angin itu. Kalau tadi kebaikan angin itu sendiri, anginnya baik. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan angin itu. Kalau yang kedua ini, wa khairi ma fiha, kebaikan hal-hal yang terkandung di dalam angin itu. Ya, ya, karena angin ya terkadang membawa hal-hal yang baik. Ya, seperti apa? Ya, seperti aroma ya yang enak, yang menyegarkan. Ya, demikian juga as-simar, talqih as-simar. Ya, penyerbukan tanaman dan buah-buahan, ternyata angin itu membawa. Ya kan, membantu penyerbukan tanaman-tanaman. Ya kan, dibawa kebaikan yang dibawa oleh angin, kebaikan hal-hal yang dibawa oleh angin. Dan terkadang sebaliknya, ya justru membawa hal-hal yang buruk. Ya,
seperti membawa penyakit-penyakit, entah itu virus, bakteri atau yang lain, membawa penyakit. Nah, ini yang dimaksud dengan khair ma fiha. Ya, kita mohon kepada Allah kebaikan hal-hal yang dibawa oleh angin itu. Ya. Wa khairi ma umirat bih, dan kami mohon kepadamu ya Allah, ya, dari kebaikan apa yang angin itu diperintahkan dengannya. Ya. Apa yang angin itu diperintahkan dengannya, yakni tugas, ya, semacam tugas angin itu atau hikmah Allah, ya, menggerakkan angin itu. Kita mohon kepada Allah kebaikan, ya, apa yang angin itu diperintahkan dengannya. Seperti apa? Ya, seperti isaratus sahab, ya, angin yang, ya, ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi diperintahkan oleh Allah untuk bergerak dengan tujuan, dengan hikmah untuk isaratus sahab, ya, untuk menggerakkan awan agar awan itu bergerak, berpindah. Ini kan tugas, olah tugas yang diperintahkan kepada angin tersebut. Kita mengharapkan kebaikan, ya, apa yang angin itu ditugaskan, diperintahkan dengannya. Nah, sehingga yang pertama, khairi hadhihi rih, yakni kebaikan angin itu sendiri, anginnya baik. Yang kedua, kebaikan hal-hal yang ada pada angin tersebut, hal-hal yang dibawa oleh angin itu. Ya. Dan yang ketiga, kebaikan, ya, perintah atau apa yang angin itu diperintahkan dengannya. Ini tiga hal. Semuanya adalah kebaikan. Kita mohon kepada Allah. Nah, kemudian wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih. Dan kami memohon perlindungan, yakni kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini. Jadi keburukan angin itu sendiri. Keburukan angin itu sendiri. Kemudian yang kedua, wa syarri ma fiha. Wa syarri ma fiha. Ya, dan keburukan hal-hal yang terdapat padanya, yang ada di dalam angin tersebut. Seperti tadi, anginnya mungkin membawa hal-hal yang buruk, entah penyakit atau membawa wabah dan lain sebagainya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan hal-hal yang terdapat pada angin tersebut yang dibawa olehnya. Wa syarri ma umirat bih, dan dari keburukan apa yang angin itu diperintahkan dengannya. Nah, ya, seperti tadi, mungkin anginnya diperintahkan untuk apa? Ihlak, untuk membinasakan atau untuk tadmir, menghancurkan. Sebagaimana angin yang Allah kirim kepada kaum 'ad, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Ya, menghancurkan, ya, perkampungan, ya, kaum 'ad. Ya. Sehingga ini tiga hal yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya terkait dengan angin. Keburukan angin itu sendiri, keburukan hal-hal yang terdapat pada angin itu, demikian juga keburukan apa yang angin itu diperintahkan dengannya, seperti untuk menghancurkan, membinasakan, dan semisalnya. Nah, hadis ini diusahakan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi kata beliau tadi, nah, disebutkan dalam hadis ini ma umirat bih, ya, khairi ma umirat bih, kebaikan apa yang angin itu diperintahkan dengannya, wa syarri ma umirat bih, keburukan apa yang angin itu diperintahkan dengannya. Memang demikian, ini merupakan perintah yang hakiki. Ini bukan sekedar kiasan atau majasi. Ya, memang hakiki. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya merupakan perintah yang hakiki, perintah yang nyata. Ya. Nah, termasuk pada angin ini Allah perintahkan untuk berhembus, bergerak. Allah perintahkan untuk diam, berhenti. Ya. Semua makhluk
itu memiliki apa? Ya, indra, bisa memahami perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk itu bisa memahami perintah Allah kepada mereka. Masing-masing makhluk bisa memahami dan mereka akan bergerak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ya. Walaupun mungkin yang nampak bagi kita itu semacam benda mati, ya, tapi ya, perintah Allah kepada makhluk-makhluk itu seluruhnya merupakan perintah yang hakiki, yang terpahami, ya, diketahui oleh makhluk-makhluk tersebut, kemudian dikerjakan. Sebagaimana perintah Allah kepada langit dan bumi, dia tau'an au karhan, qalata ataina ta'i'in. Wahai langit dan bumi, datanglah kalian berdua. Dia baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa. Qalata ataina ta'i'in. Kemudian kedua makhluk tersebut, langit dan bumi, menjawab, kami datang dalam keadaan sukarela, senang, tunduk, taat. Demikian juga sebagaimana perintah Allah kepada Al-Qalam, kepada pena. Ya. Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Maka pena itu bisa menjawab, ya entah bagaimana bahasanya, yang kita tidak memahaminya, mungkin kita sekedar menukilkan yang ada dalam hadis. Rabbi wa madza aktub, pena itu menjawab, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Allah mengatakan uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Yang menunjukkan semua makhluk itu ditugasi dan mendapat perintah dari Allah dengan perintah yang hakiki. Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab sangat jelas. Di dalam hadis ini terdapat an-nahi, larangan an-syaddirih, larangan mencela angin. Larangan mencela angin. Ya. Barang siapa yang mencela angin menunjukkan ya, tauhidnya tidak sempurna. Tauhidnya lemah. Ya. Sebab mencela angin itu tadi merupakan ya, celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala karena angin itu tidak mengatur dirinya sendiri. Allah lah yang mengaturnya. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini, di antaranya adalah an-nahyu an saddir rih, seperti tadi, larangan mencela angin. Larangan mencela angin. Ya. Dan hukumnya adalah haram. Diterangkan oleh para ulama, larangan mencela angin di sini sampai pada tingkat haram. Haram mencela, memaki, ya, mengutuk angin. Kemudian faedah yang kedua, ar-ruju' ila Allah wa isti'adzatu bihi min syarri ma khalaq. Selalu kembali kepada Allah dan berlindung kepadanya dari segala keburukan. Ya. Dari keburukan segala makhluk. Ini selalu kembali kepada Allah dan beristi'adzah. Hanya saja di sini dicontohkan dengan apa? Angin. Berlindung kepada Allah dari keburukan angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun. Apabila kalian melihat dari angin itu apa yang tidak kalian sukai, kok nampaknya angin ini berbahaya, membahayakan, menakutkan, maka berlindunglah kepada Allah. Oh, disimpulkan darinya apa? Setiap kita melihat hal yang menakutkan dan nampak berbahaya, membawa mudarat, disyariatkan untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini tentang angin, tapi disimpulkan darinya apa? Ya, untuk selalu kembali dan berlindung kepada Allah dari segala keburukan dan mara bahaya. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa angin ya, merupakan makhluk yang diperintah oleh Allah ya, dengan kebaikan dan juga terkadang diperintah oleh Allah dengan keburukan. Ya. Ma umirat bih wa khairi ma umirat bih wa syarri ma umirat bih. Ya. Ya, kebaikan ya jadi seperti membantu penyerbukan tanaman, ya, membawa
ya, udara yang baik, yang sejuk, ya, dan seterusnya. Demikian juga apa? Membantu pelayaran, ya, kapal dan lain sebagainya, atau sebaliknya membawa keburukan atau ditugaskan dengan hal yang buruk, ya, ya, seperti membinasakan, menghancurkan, ya, memicu timbulnya apa, banjir bandang dan lain sebagainya, seperti yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia, ya, siklus apa itu. Kemudian faedah yang keempat, al-irsyad ilal kalamin nafi'. Idza ra'a al-insanu ma yakrahu lis-salamati min syarri. Ya, bimbingan kepada ucapan yang bermanfaat ketika seseorang melihat kata yang dia benci, agar selamat dari keburukannya. Jadi kita dibimbing untuk mengucapkan kalimat yang baik, yang bermanfaat. Jangan sebaliknya celaan, cacian, makian, mengutuk, ya, mencemooh dan seterusnya. Ya, bukan, jangan. Ya, setiap muslim dibimbing untuk mengucapkan kalimat yang baik, yang bermanfaat. Ya, terlebih ketika melihat suatu hal yang tidak dia sukai, jangan malah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Namun itu sering terjadi ketika melihat sesuatu justru mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, tidak sopan, celaan, atau bahkan mendoakan, ya, dirinya sendiri dengan keburukan, ya, dan semisalnya. Ini dilarang. Nah, seperti dalam hadis ini, "Fa'idza ra'aitum ma takrahun", apabila kalian melihat apa yang tidak kalian sukai, maka katakanlah ya Allah, dan seterusnya. Ucapan yang baik, yang bermanfaat. Kemudian kita masuki bab yang berikutnya. Penulis rahimahullah mengatakan bab qaulullah ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Al-ayah. Kelanjutan ayatnya, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim wa liyabtaliyallahu ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum wallahu 'alimun bidzati sudur. Bab tentang firman Allah Ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yadhunnun, mereka berprasangka terhadap Allah ghairal haqq, dengan prasangka yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, yaitu prasangka yang jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka mengatakan, apakah kita memiliki, menguasai sedikit pun dari urusan ini? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah sesungguhnya perkara itu, urusan itu segalanya adalah milik Allah, di dalam kuasa Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan di dalam hati-hati mereka apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Yaquluna, mereka mengatakan, law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan, seandainya kita, ya, memiliki, menguasai sedikit dari urusan ini, ma qutilna hahuna, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Qul, katakanlah, jawablah mereka, law kuntum fi buyutikum, seandainya kalian tetap berada di rumah-rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, niscaya
orang-orang yang telah ditakdirkan terbunuh ya akan keluar ila madaji'ihim ke tempat-tempat kematian mereka, tempat-tempat mereka terbunuh. Wa yabtariyallahu ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum. Dan itu untuk Allah menguji apa yang ada di dalam dada-dada kalian, dan untuk Allah membersihkan apa yang ada di dalam qalbu-qalbu kalian. Wallahu alimun bidzati sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Nah, bab ini seputar apa? Bab ini disebutkan oleh penulis rahimahullah karena memang memiliki keterkaitan yang erat dengan tauhid seorang muslim. Keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid, dengan perkara tauhid adalah bab ini berisikan di peringatan atau pengingat bahwa husnul dhanni billahi min wajibat tauhid. Prasangka yang baik kepada Allah itu termasuk hal-hal yang wajib di dalam tauhid, termasuk konsekuensi yang wajib dari tauhid. Dan sebaliknya, su'u dhanni billah yunafi tauhid. Prasangka yang buruk kepada Allah ya, itu bertentangan, bertolak belakang dengan tauhid. Ya. Jadi ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah itu seputar su'u dhann, prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga disinggung oleh Allah ya, agar tidak ditiru, sebab itu bertolak belakang dengan iman dan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 154, yazunnun, mereka berprasangka. Mereka siapa yang dimaksud? Yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-munafiqin, orang-orang munafik yang hidup di masa Rasulullah SAW. Yazunnun, orang-orang munafik itu berprasangka. Ya, yazunnun. Kata uzon ya, yang sering kita artikan dengan prasangka, apa maknanya? Pada asalnya kata uzon ya, maknanya adalah al-ihtimalur rajih, jadi kemungkinan yang kuat, kemungkinan yang lebih kuat. Juga kita artikan dengan dugaan ya, mungkin sangkaan juga, mungkin intinya kemungkinan yang lebih kuat. Hanya saja terkadang istilah uzon yang dimaukan dengannya tidak hanya dugaan, bahkan yang dimaukan dengannya adalah al-yakin, keyakinan, yakin, pasti. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang orang-orang yang beriman, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang mereka yadhunnun. Yadhunnun di sini artinya bukan menduga, menyangka, mengira, tidak. Yadhunnun yani meyakini, yakin. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Rabb mereka. Sehingga ada dua makna. Pada asalnya dhon maksudnya adalah apa? Al-ihtimal ar-rajih, jadi dugaan, menduga, menyangka, mengira. Ya. Dan terkadang yang dimaukan dengan dhon adalah al-yakin, yakin, keyakinan, pasti. Kemudian ada satu makna lagi, terkadang yang dimaukan dengan dhon adalah al-wahm. Ya, wahm yakni sangkaan yang lemah, sangkaan yang lemah. Nah intinya pada asalnya dhon yang dimaukan dengannya adalah dugaan, ya, sangkaan yang kuat atau lebih kuat. Orang-orang munafik ini ternyata memiliki sifat buruk, yaitu su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, yadhunnuna billah, mereka berprasangka terhadap Allah ghairal haq, dengan prasangka yang tidak hak, tidak benar. Jadi prasangka yang apa? Yang batil. Prasangka yang tidak benar, prasangka yang batil. Ya.
Dan itu merupakan su'udzon. Prasangka yang batil merupakan prasangka yang berupa su'udzon, prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dhannal jahiliyah. Dhannal jahiliyah, dhanna di sini ya di'rab sebagai atas bayan. Atas bayan untuk ghairal haq. Jadi semacam ya penafsiran. Ya, maknanya sama. Prasangka yang ghairal haq itu merupakan dhannul jahiliyah. Jadi prasangka yang tidak hak merupakan prasangka jahiliyah. Kenapa disandarkan kepada jahiliyah prasangka tersebut? Ya, karena al-jahiliyah itu dari kata jahil, kebodohan. Sebab prasangka yang buruk seperti itu terhadap Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas apa? Di atas al-jahil, kebodohan. Kebodohan tentang Allah. Ya, kebodohan, kejahilan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, ya, bodoh tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap berprasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada prasangka yang baik, dhannul khair, dan ada prasangka yang buruk, dhannul syarr. Prasangka orang-orang munafik terhadap Allah Subhanahu wa taala tergolong dhannul syarr, prasangka yang buruk, ya, prasangka yang ghairul haq, prasangka yang jahiliyah. Nah, kenapa mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala telah berprasangka buruk kepada Allah? Yaqulun, mereka mengatakan, ya, mereka orang-orang munafik itu mengatakan, hal lana minal amri min syai'. Hal di sini istifham, kalimat pertanyaan, kata tanya. Namun yang dimaukan adalah penafian. Ya. Nah, kita tidak memiliki apapun. Kita tidak memiliki apapun dari perkara tersebut. Ya. Apa maksudnya? Setidaknya ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, makna hal lana minal amri min syai' adalah, ya, kita tidak memiliki bagian sedikit pun dari kemenangan. Ya. Karena pasukan Muslim itu mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Sedikit pun kita tidak mendapatkan bagian kemenangan, keunggulan, kejayaan sama sekali. Hal lana minal amri min syai'. Tafsir yang kedua, makna hal lana minal amri min syai', yakni kita tidak diberi kesempatan, ya, atau tidak diberi peluang, ya, untuk mengatur diri kita sendiri. Ya, kita tidak diberi kesempatan untuk berpendapat, tidak diberi kesempatan untuk, ya, memberikan andil dalam musyawarah, sehingga ternyata pasukan Muslim tetap saja keluar ke Uhud. Dan benar kan, seandainya mereka nurut, ya, dengan pendapat kita diberi kesempatan untuk berbicara, kemudian diterima, ya, usulan kita, ini saya mereka tidak akan kalah, mereka tidak akan mengalami musibah, ya, kematian dan terbunuh di perang Uhud. Ya, mereka itu, ini kan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tetap saja keluar, tidak memberikan kesempatan kita bicara, memberikan usul, ya sudah. Ini makna yang kedua, atau tafsir yang kedua, hal lana minal amri min syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjawab perkataan mereka itu. Ya. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah, jawablah, sesungguhnya perkara itu, urusan itu seluruhnya adalah milik Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita menang atau kalah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berjihad. Qul innal amra kullahu lillah. Kemudian kelanjutan ayatnya, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan di dalam diri-diri mereka, hati-hati mereka, apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Ini di antara sifat orang-orang munafik, mereka suka menyembunyikan, ya, sesuatu, ya,
di dalam diri mereka tidak mereka ungkapkan. Dengan sebab mereka memiliki sifat al-juban, penakut. Ya, mereka memiliki sifat al-juban, penakut. Ya. Yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilaha huna. Mereka mengatakan, ya seandainya kita menguasai sedikit dari urusan ini, ya, kita diberi kesempatan untuk memberikan usulan dan diterima usulan kita, ya, ma qutilaha huna. Niscaya kita tidak akan terbunuh di sini, tidak akan terbunuh di perang Uhud. Yang dimaksud, ya, dengan yang terbunuh, kita tidak akan terbunuh. Maksudnya adalah para syuhada dari kaum muslimin yang gugur di perang Uhud. Ya, hanya saja orang-orang munafik ini, ya, mengatakan dengan ungkapan kutilna, kita tidak terbunuh di sini. Maksudnya adalah, ya, kaum muslimin. Maksudnya adalah kaum muslimin yang gugur di sini. Maksudnya adalah di Uhud. Ya. Sebab orang-orang munafik pada awalnya memang ikut keluar untuk berperang bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Namun kemudian pimpinan mereka yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul kembali membawa sepertiga pasukan, ya, jumlah keseluruhan pasukan. Ya. Kemudian Abdullah bin Ubay ini justru menyindir Rasulullah SAW dengan mengatakan, Inna Muhammadan ya'sini wa yuti'u shighara wa syubban. Sesungguhnya Muhammad, ya, tidak nurut kepadaku, tidak mengikuti pendapatku, tetap saja berperang keluar. Ya sudah, wa yuti'u shighara wa syubban. Muhammad itu justru memperturuti, ya, anak-anak muda, anak kecil, dan orang-orang yang tadi para pemuda, anak kecil dan para pemuda. Harusnya nurut dengan saya lebih pengalaman, dan seterusnya. Ya. Nah, akhirnya mengejek Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilnaha huna. Kalau kita memiliki kesempatan, ya, diberi kesempatan dari urusan ini, ya, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjawab mereka, "Qul law kuntum fi buyutikum," katakanlah, jawablah mereka, ya, terkait dengan terbunuh di medan jihad dan seterusnya, "Law kuntum fi buyutikum," seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, ya, tetap berada di rumah-rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'in. Niscaya orang-orang yang sudah ditakdirkan untuk terbunuh, dia atau mereka tetap akan pergi menuju tempat-tempat pembaringan mereka, ini tempat-tempat mereka terbunuh. Kalau sudah takdirnya, ya sudah, entah itu di medan jihad maupun bukan, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yabtali Allahu ma fi sudurikum, dan untuk Allah menguji, ya, apa yang ada di dalam dada dari kalian, dari keimanan. Untuk Allah menguji keimanan yang ada di dalam dada-dada kalian, iman terhadap takdir, terhadap qada wal qadar. Ya. Wa yabtali Allahu ma fi sudurikum wa yumahhis ma fi qulubikum, dan untuk Allah yumahhis, yani yutahhir, mensucikan ma fi qulubikum, apa yang ada di dalam qalbu kalian. Wallahu alimun bi dzati sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Nah, keterkaitan ayat ini, ya, dengan kitab tauhid, ya, seperti tadi, ayat ini membahas seputar apa? Seputar su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu bertentangan dengan tauhid. Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu min sifat al-nifaq, termasuk perangai kemunafikan. Sehingga yang melakukannya atau yang terjatuh padanya adalah orang-orang munafik. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, di antaranya adalah bahwa barang siapa yang berprasangka
bahwa Allah akan memenangkan kebatilan di atas kebenaran. Allah akan membuat kebatilan itu menang, unggul di atas al-haq, kebenaran, terus menerus. Ya, terus menerus. Ya, berarti dia telah berprasangka yang tidak benar dengan prasangka jahiliyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di orang-orang munafik itu yang Allah singgung dalam ayat ini berprasangka bahwa al-haq itu akan selalu kalah dan al-batil akan selalu menang terus menerus. Ya, ini prasangka yang tidak hak, prasangka yang jahiliyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, ya, isbatul hikmah fima yudrihi Allah min zuhuril batil ahyanan. Adanya hikmah. Ya. Adanya hikmah ketika terkadang Allah memenangkan kebatilan. Jadi sifatnya hanya sementara. Ya, di situ ada hikmah. Kenapa terkadang Allah memenangkan kebatilan? Ya, di atas al-haq, dan itu tidak akan terus menerus, hanya sementara waktu, dan itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Hikmahnya terkadang kita ketahui dan terkadang tidak. Namun kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan memenangkan al-haq di atas kebatilan. Kemudian faedah yang ketiga, ya, penjelasan tentang buruknya isi hati orang-orang munafik. Orang-orang munafik, isi hati mereka yang buruk akan nampak indah syada'id, di saat-saat genting, di saat-saat kritis. Ya, kondisi yang seperti itu akan nampak kemunafikan mereka. Di masa tentram, tenang, damai, nggak ada problem, ya, mereka nampak seperti ya orang-orang muslim atau mukmin. Ya. Namun ketika ada kesempatan tertentu akan nampak kemunafikan itu min salatati al-sinatihim. Ya, dari ucapan-ucapan mereka, dari tingkah laku dan tindak tanduk mereka. Kemudian faedah yang keempat, isbatul qada'i wal qadar. Menetapkan adanya al-qada' wal qadar. Ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, "Qul law kuntum fi buyutikum la ba'dhal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Katakanlah seandainya kalian tetap berada di rumah-rumah kalian tidak mau berjihad, ya tetap saja orang-orang yang telah ditakdirkan untuk mati terbunuh, ya akan keluar ke tempat-tempat mereka terbunuh, entah di medan jihad maupun bukan. Kemudian faedah yang kelima, kewajiban mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini, hal yang tidak layak adalah apa? Hal yang tidak layak adalah ya su'udzon kepada Allah, ya prasangka yang buruk kepada Allah. Demikian juga berprasangka bahwa Allah itu akan senantiasa memenangkan kebatilan di atas al-haq, atau Allah Subhanahu wa taala ya di dalam takdirnya ini tidak ya disertai dengan hikmah. Ya, ini merupakan prasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam, kewajiban berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita tutup, ya, disimpulkan oleh para ulama dan mungkin akan kita pelajari, ya, berikutnya dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah, demikiannya. Kami sebelum kita tutup, ya sebagai faedah terkait dengan wan billah, prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah husnul wan billah, prasangka yang baik kepada Allah, dan yang kedua adalah su'udzon billah,
prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu min syu'abil iman, termasuk cabang-cabang keimanan dan termasuk konsekuensi tauhid seperti yang tadi kita pelajari. Husnudzon, prasangka baik kepada Allah itu termasuk ya konsekuensi tauhid yang wajib. Dan husnudzon, prasangka yang baik kepada Allah ya, yaitu prasangka yang bagaimana? Secara umum prasangka yang baik kepada Allah adalah prasangka yang sesuai ya, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Prasangka yang baik kepada Allah adalah prasangka yang sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan biasanya prasangka yang baik kepada Allah kembali kepada 3 macam sifat. Yang pertama adalah al-qadar atau at-taqdir, sifat atau perbuatan Allah menakdirkan. Ya. Kalau kita berprasangka ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan takdir dari Allah, tidak ada yang luput keluar dari takdir Allah, berarti kita telah berprasangka baik kepada Allah dalam hal ini, takdir. Kemudian hal yang kedua adalah sifat hikmah dan adil, hikmah dan adil. Ya. Jadi ketika Allah menakdirkan, ya, menetapkan suatu hal untuk terjadi, atau Allah memerintahkan, mengatur, ya, tentang berbagai hal di dalam syariatnya, ya, dan kita meyakini bahwa takdir Allah itu mengandung hikmah. Apa yang Allah tetapkan itu mengandung hikmah. Demikian juga syariat Allah Subhanahu wa taala itu mengandung hikmah yang sangat besar. Ya. Terkadang hikmahnya kita ketahui dan terkadang tidak, tapi kita yakin bahwa itu semua mengandung hikmah. Jika meyakini seperti itu, berarti telah berprasangka baik kepada Allah dalam hal ini, dari sisi ini. Kemudian yang ketiga adalah ya, sifat rahmat, ya, al-bir, al-ihsan, ya, merahmati dan memberikan karunia. Sifat Allah Subhanahu wa taala ar-rahmah, merahmati dan memberi karunia. Nah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya, Rahman, Rahim, Maha merahmati, akan merahmati hambanya, merahmati kita sendiri dan hamba-hambanya yang lain dan seterusnya. Allah memberikan berbagai kebaikan dan karunia, berarti telah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini. Nah, jadi prasangka yang baik kepada Allah itu adalah prasangka yang sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan umumnya kembali kepada 3 sifat ini. Yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah hikmah dan adil, yang ketiga adalah rahmat dan ihsan. Nah, kemudian di antara bentuk-bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk-bentuknya ya, di antara prakteknya yang pertama adalah doa biiqanil ijabah, berdoa kepada Allah dengan meyakini ya, akan terkabulkannya doa itu. Ya. Berarti dia telah berhusnudzon kepada Allah. Ini kembalinya kemana? Sifat yang mana? Sifat yang ketiga tadi, rahmat. Yakin bahwa Allah akan merahmatinya dan akan memberikan karunia kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Kemudian bentuk yang kedua adalah raja qabul al-a'mal as-salihah dan muwafiqah lis-sunnah. Mengharapkan, berharap terkabulkannya amal salih. Berharap terkabulkannya amal salih.
Ya, ketika kita melakukan amal soleh dan memiliki rasa harap amal soleh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang ketiga, intizarul faraj. Intizar al-faraj, menunggu-nunggu, menanti-nanti ya, jalan keluar dan menunggu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di masa sulit, dalam keadaan sulit, entah sulit dari segi ekonomi atau mungkin sulit dari segi penyakit yang menimpanya, ya, atau sulit dalam hal-hal yang lain, ya. Dalam masa-masa seperti itu, ketika ada seorang hamba yang terus menunggu, ya, intizarul faraj, menunggu jalan keluar, kelapangan kemudahan dari Allah, dia terus-menerus menunggu dan tidak berputus asa, berarti dia telah berhusnudzon kepada Allah. Ini juga kembali kemana? Kepada sifat Allah ar-rahmah, al-bir, al-ihsan. Demikian juga di antara bentuk husnudzon kepada Allah adalah at-taubah ma'a raja'il maghfirah, bertaubat dari kemaksiatan disertai dengan berharap mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Orang yang bertaubat disertai dengan harapan bahwa dosanya akan diampuni oleh Allah, berarti dia telah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuknya banyak. Ininya kembali kepada tiga sifat tadi, takdir, hikmah, dan rahmat. Adapun macam yang kedua dari dzan billah, prasangka kepada Allah, adalah su'udzan, prasangka yang buruk kepada Allah. Prasangka yang buruk kepada Allah, ya, prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah prasangka yang tidak sesuai, tidak layak, ya, tidak patut, tidak selaras dengan apa? Dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha agung, maha sempurna, tidak layak, tidak selaras. Ya. Namun biasanya prasangka yang buruk kepada Allah juga kembali kepada sifat-sifat tadi terkait dengan takdir yang pertama. Ya, sifat atau perbuatan Allah menakdirkan. Jadi meyakini bahwa Allah tidak menakdirkannya, tidak menakdirkan sesuatu yang terjadi. Oh, berarti dia telah bersuudzon kepada Allah. Ya. Atau kembali kepada sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak hikmah ini, masa ditakdirkan begini? Ya, masa disyariatkan begini begitu? Hukum syariatnya kok begini begitu? Apa hikmahnya? Nah ini, kalau sampai seperti itu, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, su'udzon. Kemudian sifat yang ketiga adalah rahmat tadi, ya. Ya, seperti meyakini atau berprasangka bahwa Allah tidak akan merahmatinya. Allah akan membiarkannya seperti itu. Atau Allah tidak akan merahmati hamba-hambanya. Dan seterusnya, berarti telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum su'udzon? Ya, kalau husnudzon hukumnya adalah wajib. Husnudzon billah hukumnya adalah wajib. Kalau su'udzon kepada Allah hukumnya adalah muharram, haram. Ya, diharamkan. Hukumnya adalah haram. Dan terkadang sampai pada tingkat kekufuran, menyebabkan pelakunya kafir. Jadi su'udzon kepada Allah hukumnya haram, dan terkadang kufur, dan terkadang tidak sampai kufur namun tetap haram. Nah, bagaimana bentuk-bentuk su'udzon, prasangka yang buruk kepada Allah? Bentuknya sangat banyak. Di antara bentuk-bentuk, ya, seseorang yang telah berprasangka buruk kepada Allah adalah at-takasul fi du'a. Ya, atau adamul iqan bil ijabah. Bil ijabah, at-takasul ini bermalas-malasan, ya, untuk berdoa, malas doa. Ya. Atau berdoa tapi tidak yakin akan dikabulkan. Tidak yakin akan dikabulkan, berarti dia telah bersuudzon, prasangka buruk kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, tidak bertaubat, ya, tidak bertaubat, atau putus asa terhadap ampunan Allah. Ya. Bentuk yang lain
i'tiraf, menyanggah, mengkritik, memprotes apa yang telah Allah takdirkan. Kemudian bentuk su'udzon yang lain juga, idalatul batil, prasangka bahwa kebatilan akan selalu berjaya di atas al-haq. Barang siapa yang menyangka, berprasangka bahwa kebatilan ini akan selalu menang, ya, orang-orang kafir akan selalu menang di atas kaum muslimin, selalu seperti itu sampai Islam ini sirna, ya, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Demikian juga di antara bentuk su'udzon kepada Allah adalah, ya, tidak memiliki harapan diterimanya amal salih. Tidak memiliki harapan, tidak berharap, tidak memiliki harapan bahwa amal salihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sangat banyak bentuk-bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sedang dibahas oleh penulis rahimahullah, walaupun beliau tidak menyebutkan seluruhnya, namun beliau menyebutkan dan menerangkan prinsip su'udzon yang harus dijauhi. Nah, sementara ini yang bisa kita pelajari dari kitab Tauhid di kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga terpahami dengan baik, bermanfaat dan dapat diamalkan. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.